Ada sesuatu yang pelan-pelan berubah di dunia ini. Bukan suara ledakan, bukan juga berita besar yang selalu jadi headline media setiap hari. Perubahannya lebih sunyi, lebih tenang, tapi justru itu yang bikin banyak orang tidak menyadarinya. Harga makanan naik sedikit demi sedikit, stok beberapa komoditas mulai menipis di berbagai negara, dan semakin banyak pemerintah yang diam-diam mulai menyimpan cadangan pangan mereka sendiri. Di permukaan, semuanya terlihat biasa saja. Supermarket masih penuh, pasar masih ramai, restoran masih buka seperti biasa. Tapi kalau lo perhatikan lebih dalam, ada tanda-tanda kecil yang sebenarnya cukup mengganggu. Dunia sedang memasuki fase yang tidak terlalu nyaman dalam urusan pangan. Dan anehnya, sebagian besar dari kita masih menjalani hidup seolah semuanya akan selalu tersedia seperti hari ini. Padahal kalau kita jujur melihat fakta yang ada, sistem pangan global itu sebenarnya jauh lebih rapuh daripada yang kita bayangkan. Kita sering berpikir makanan itu sesuatu yang selalu ada, tinggal beli di pasar, pesan lewat aplikasi, atau ambil dari rak supermarket. Seolah-olah makanan itu muncul begitu saja dari suatu tempat yang tidak perlu kita pikirkan. Padahal, realitasnya jauh lebih kompleks. Makanan yang kita makan setiap hari adalah hasil dari rantai panjang yang melibatkan petani, pupuk, energi, transportasi, cuaca, perdagangan internasional, dan bahkan politik global. Dan masalahnya, rantai panjang ini sangat sensitif terhadap gangguan kecil sekalipun. Satu konflik di suatu wilayah bisa membuat harga gandum naik di negara lain yang jaraknya ribuan kilometer. Satu musim kemarau panjang bisa mengurangi produksi pangan global secara drastis. Dan satu keputusan politik dari sebuah negara besar bisa membuat pasar pangan dunia langsung bergejolak. Salah satu contoh paling jelas adalah konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina dalam peristiwa yang dikenal sebagai Russo-Ukrainian War. Banyak orang melihat perang ini hanya sebagai konflik geopolitik, perebutan wilayah, atau persaingan kekuatan militer antara blok barat dan timur. Tapi, di balik semua itu, ada dampak lain yang tidak kalah besar, yaitu gangguan terhadap sistem pangan dunia. Ukraina dan Rusia bukan sekedar dua negara yang sedang berperang, mereka adalah dua pemain besar dalam pasar pangan global. Selama bertahun-tahun, Ukraina dikenal sebagai salah satu lumbung gandum dunia. Tanahnya subur, produksi pertaniannya besar, dan sebagian besar hasil panennya diekspor ke berbagai negara, terutama di Timur Tengah, Afrika, dan Asia. Sementara Rusia juga merupakan eksportir besar gandum dan pupuk yang sangat penting bagi pertanian global. Ketika perang terjadi, yang terganggu bukan hanya jalur militer atau politik, tapi juga jalur logistik pangan. Pelabuhan terganggu, ladang pertanian rusak, transportasi terhambat, dan ekspor menjadi tidak stabil. Akibatnya, pasar dunia langsung bereaksi. Harga gandum naik, harga jagung ikut terdorong, dan negara-negara yang selama ini bergantung pada impor mulai panik mencari sumber baru. Inilah sisi lain dari perang yang jarang dibahas. Peluru dan tank mungkin berada di garis depan, tapi dampaknya terasa sampai ke dapur rumah tangga di berbagai negara. Masalahnya tidak berhenti di situ. Dunia juga sedang menghadapi tantangan lain yang jauh lebih besar dan lebih sulit dikendalikan, yaitu perubahan iklim. Fenomena seperti El Niño bukan sekedar istilah ilmiah yang muncul di laporan cuaca. Dampaknya nyata dan seringkali sangat keras bagi sektor pertanian. Ketika El Niño terjadi, banyak wilayah di dunia mengalami kekeringan yang lebih panjang dari biasanya. Hujan yang seharusnya turun di musim tertentu menjadi terlambat atau bahkan tidak datang sama sekali. Tanah yang biasanya subur berubah menjadi kering, dan tanaman yang seharusnya tumbuh dengan baik justru gagal panen. Petani adalah orang pertama yang merasakan dampaknya, tapi efeknya tidak berhenti di ladang. Ketika produksi pangan turun di satu negara, harga bisa naik di pasar global. Dan ketika banyak negara mengalami kondisi cuaca ekstrim secara bersamaan, dampaknya bisa menjadi jauh lebih besar. Produksi beras turun di satu wilayah, produksi jagung turun di wilayah lain. Sementara kedelai juga terganggu karena musim tanamnya berubah. Dalam sistem pangan global yang saling terhubung, gangguan kecil di banyak tempat bisa berubah menjadi masalah besar secara bersamaan. Di sisi lain, pertanian modern juga sangat bergantung pada energi dan pupuk. Tanpa pupuk yang cukup, tanah tidak bisa menghasilkan panen yang optimal. Tanpa energi, mesin pertanian tidak bisa bekerja, irigasi tidak berjalan, dan distribusi pangan menjadi mahal. Disinilah masalah berikutnya muncul. Harga energi dunia dalam beberapa tahun terakhir mengalami fluktuasi yang cukup tajam. Ketika harga energi naik, biaya produksi pertanian juga ikut naik. Petani harus membayar lebih mahal untuk bahan bakar, transportasi, dan terutama pupuk. Pupuk sendiri sebagian besar diproduksi menggunakan gas alam sebagai bahan utama. Artinya, ketika harga gas naik, harga pupuk juga ikut naik. Dan ketika pupuk menjadi terlalu mahal, banyak petani akhirnya terpaksa mengurangi penggunaannya. Mereka bukan tidak mau menggunakan pupuk, tapi secara ekonomi sudah tidak masuk akal. Akibatnya, hasil panen menurun. Tanaman tetap tumbuh, tapi tidak seproduktif biasanya. Kalau hal ini terjadi dalam skala kecil, mungkin tidak terlalu terasa.
Tapi kalau terjadi di banyak negara sekaligus, dampaknya bisa cukup besar bagi produksi pangan dunia. Di tengah situasi seperti ini, reaksi yang paling sering dilakukan oleh negara-negara adalah melindungi kepentingan domestik mereka sendiri. Ini adalah refleks yang sangat manusiawi dalam dunia politik. Ketika pemerintah merasa pasokan pangan global mulai tidak stabil, mereka cenderung mengambil langkah untuk memastikan rakyatnya sendiri tetap memiliki cukup makanan. Salah satu cara paling sederhana adalah dengan membatasi ekspor. Negara yang biasanya menjual beras atau gandum ke pasar internasional, tiba-tiba memutuskan untuk menahan sebagian besar produksinya di dalam negeri. Contoh yang cukup jelas pernah terjadi ketika India memutuskan untuk membatasi ekspor beras. India adalah salah satu eksportir beras terbesar di dunia. Ketika negara sebesar itu mengurangi ekspornya, pasar global langsung bereaksi. Harga beras di berbagai negara naik, dan negara-negara yang bergantung pada impor mulai mencari alternatif lain. Masalahnya, alternatif itu tidak selalu tersedia. Ketika satu pemain besar menahan ekspor, tekanan langsung berpindah ke negara lain yang juga memiliki kapasitas produksi besar. Fenomena ini sering disebut sebagai efek domino dalam sistem pangan global. Satu negara menahan ekspor, negara lain ikut khawatir dan melakukan hal yang sama. Akhirnya pasar internasional menjadi semakin sempit. Bukan karena dunia tidak memproduksi makanan sama sekali, tapi karena setiap negara mulai menyimpan makanan mereka sendiri. Dalam situasi seperti ini, negara yang paling rentan biasanya adalah negara yang sangat bergantung pada impor pangan. Mereka tidak punya banyak pilihan selain membeli dengan harga yang semakin mahal. Di balik semua masalah ini, ada satu faktor lain yang sering luput dari perhatian, yaitu pertumbuhan populasi dunia. Saat ini, jumlah manusia di bumi sudah melewati angka 8 miliar. Itu berarti setiap hari ada miliaran orang yang membutuhkan makanan. Bukan hanya sekali makan, tapi beberapa kali sehari. Permintaan terhadap pangan terus meningkat setiap tahun. Dan yang menarik, peningkatan ini tidak selalu diikuti dengan peningkatan produksi yang sama cepatnya. Ketika populasi bertambah, lahan pertanian justru seringkali berkurang karena urbanisasi. Kota-kota terus berkembang, perumahan bertambah, jalan diperluas, industri tumbuh. Semua itu membutuhkan ruang, dan seringkali ruang itu dulunya adalah lahan pertanian. Di banyak negara berkembang, fenomena ini sangat jelas terlihat. Sawah berubah menjadi kawasan perumahan, ladang berubah menjadi kawasan industri, dan perlahan kapasitas produksi pangan domestik ikut berkurang. Kalau kita melihat semua faktor ini secara bersamaan, gambaran besarnya mulai terlihat. Sistem pangan dunia sebenarnya sedang berada di bawah tekanan dari berbagai arah. Konflik geopolitik mengganggu perdagangan, perubahan iklim mengganggu produksi, harga energi mengganggu biaya pertanian, kebijakan ekspor mengganggu distribusi, dan pertumbuhan populasi terus meningkatkan permintaan. Semua faktor ini tidak berdiri sendiri. Mereka saling berinteraksi dan memperkuat satu sama lain. Tapi di sisi lain, penting juga untuk tetap realistis. Krisis pangan bukan berarti dunia tiba-tiba kehabisan makanan sepenuhnya. Dalam banyak kasus, yang terjadi adalah ketidakseimbangan antara pasokan dan distribusi. Ada wilayah yang masih memiliki surplus pangan, sementara wilayah lain mengalami kekurangan. Masalahnya seringkali bukan pada jumlah makanan yang diproduksi secara global, tapi pada bagaimana makanan itu didistribusikan dan siapa yang mampu membelinya. Ini juga mengingatkan kita pada satu hal yang seringkali tidak nyaman untuk diakui. Sistem pangan global tidak selalu bekerja secara adil. Negara yang kaya biasanya memiliki kemampuan lebih besar untuk mengamankan pasokan mereka. Mereka bisa membeli dengan harga lebih tinggi, membuat kontrak jangka panjang, atau bahkan menyimpan cadangan besar. Sementara negara yang ekonominya lebih lemah seringkali berada di posisi yang lebih rentan ketika harga global mulai naik. Disinilah pentingnya kesadaran kolektif. Kita mungkin tidak bisa mengendalikan perang, tidak bisa mengubah cuaca global, dan tidak bisa menghentikan pertumbuhan populasi dunia. Tapi kita bisa mulai melihat realitas ini dengan lebih jernih. Sistem pangan bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Ia adalah fondasi paling dasar dari peradaban manusia. Tanpa makanan yang cukup, ekonomi tidak bisa berjalan, stabilitas sosial terganggu, dan politik bisa menjadi sangat kacau. Ironisnya, justru karena selama ini makanan selalu tersedia, banyak orang menganggapnya sebagai sesuatu yang pasti ada selamanya. Kita terbiasa hidup dalam sistem yang sangat efisien, di mana makanan dari berbagai belahan dunia bisa sampai ke meja makan kita dengan cepat. Tapi efisiensi yang tinggi juga sering berarti ketahanan yang lebih rendah. Sistem yang terlalu ramping kadang tidak memiliki banyak ruang untuk menghadapi gangguan besar. Di titik inilah refleksi menjadi penting. Krisis pangan bukan sekedar topik sensasional untuk berita atau diskusi ekonomi. Ini adalah pengingat bahwa dunia yang kita tinggali sangat saling terhubung. Keputusan yang diambil di satu negara bisa mempengaruhi kehidupan orang lain di tempat yang sangat jauh. Cuaca di satu benua bisa menentukan harga makanan di benua lain. Dan perang yang terjadi ribuan kilometer dari rumah kita bisa terasa dampaknya di pasar lokal tempat kita berbelanja. Jadi ketika kita mendengar pembicaraan tentang kemungkinan krisis pangan, mungkin yang paling bijak bukan panik, tapi mulai berpikir lebih serius tentang bagaimana sistem ini bekerja. Dunia memang penuh ketidakpastian, tapi kesadaran adalah langkah pertama untuk menghadapi ketidakpastian itu dengan lebih tenang.
Kita tidak perlu menjadi pesimis, tapi juga tidak perlu terlalu naif. Realitasnya ada di tengah-tengah. Pada akhirnya, cerita tentang pangan adalah cerita tentang manusia itu sendiri, tentang bagaimana kita mengelola sumber daya, bagaimana kita bekerja sama, dan bagaimana kita menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Dunia memang sedang berubah, dan perubahan itu kadang terasa tidak nyaman. Tapi sejarah juga menunjukkan bahwa manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk beradaptasi. Selama kita masih mau belajar, masih mau berpikir, dan masih mau bekerja sama, selalu ada ruang untuk mencari solusi. Jadi, alih-alih melihat masa depan dengan rasa takut, mungkin lebih bijak kalau kita melihatnya dengan kesadaran yang lebih dalam, bahwa makanan yang ada di meja kita hari ini bukan sesuatu yang muncul begitu saja, tapi hasil dari sistem global yang sangat kompleks dan sangat berharga. Kalau menurut kalian pembahasan seperti ini menarik dan membuka perspektif baru, jangan ragu untuk dukung channel ini dengan menekan tombol like, share ke teman-teman kalian, dan subscribe supaya kita bisa terus ngobrol santai tapi serius tentang berbagai isu besar yang sebenarnya mempengaruhi kehidupan kita semua. Karena semakin banyak orang yang memahami bagaimana dunia ini bekerja, semakin besar juga peluang kita untuk menghadapi masa depan dengan lebih siap, lebih tenang, dan tentu saja lebih bijak.